Jadi dengan satu match kita udah bisa menarik mereka ke depannya seperti apa. Terutama ya, kayak aku bilang tadi, EVOS menang kalah mereka tetap masih pusing. Pusing terus. Nakonya menang berarti Nako boleh juga nih kayaknya dicoba. Oke, kalau gitu kita langsung menuju ke drafting phase menutup ke arah Matilda. Ada Perface dan juga Loi. Apakah Joy kembali lagi mereka akan coba lepas? Tapi syarat untuk Natko dengan Loi ya. Iya. Sampai harus masuk ke dalam sebuah respect band Langsung. yang ditujukan langsung oleh Coach SDL. Nah ini persis ya sama apa yang terjadi di game yang kedua juga. Bandnya sama, posisinya juga sama, tim Liquid ID ada di pusat dan band ketiga ada Rivos tadi menuju ke arah Gift. Apakah Gift ini akan kembali di band atau di concern terhadap dari Harit? Joy-nya sih. Joy ya sih, gue juga Joy. Joy, Harit, Suyo, Atau nggak Harit deh? Gift, dan Harit. Iya. Karena kayak kalau Joy mungkin bisa di-trade lagi sama Suyo. Iya, boleh. Ya, anggap di sini ada Joy sama Suyo. EVOS dapat +1 ditambah Granger lagi. Jadi Granger ini ya harus jadi concern. Tapi malahan aku merasa kalau misalkan Joy melawan Granger, Joy-nya lebih enak karena Granger tembaknya lurus kan. Dia bisa lincah-lincah. Iya, dia bisa lincah banget untuk dash in out-nya. Oke, dan ada fun fact nih, sepanjang MPL Philippines 2016, Fanny menjadi hero yang paling sering di-ban dengan total 12 kali di game, 100%. Baru hari ini lepas lagi. Iya. Di main lagi. Tapi masalahnya pemain Fanny dari Filipina memang cukup mengerikan gitu loh. Iya. Mengerikan sekali dan cukup berbahaya. Jiwa-jiwa muda yang baru itu, waduh, kacau balau juga ya. Yap. Punya semangat tinggi juga ya. Alright, dan Gatot Kaca plus Granger. Yipnya apakah akan menjadi pilihan atau tetap stick to the point dengan Selena yang sedari tadi kita lihat ditunjukkan oleh ESPL. Atau malah mau ngebawain Marsha tidak? Oke, tapi nampaknya setelah Farsia, Selena lagi, mereka masih konsisten. Tapi kalau misalnya main Farsia sekarang juga boleh loh. Kenapa? Karena kondisinya adalah ini bisa ada permainan sama-sama mobility yang cepat. Oke. Cuma balik lagi trapping akan menjadi sebuah masalah. Mau tidak mau. Yep. Dan sekalinya Fanny kelepas di MPL Philippines itu menang ya berarti ya. Menang. Wow. Baru Masalahnya juga kayaknya Selena di sini langsung jawab dengan Lukas dan kayaknya bakal menuju kepada band dari Cici. Sehingga nanti Lukasnya jauh lebih bebas. Cici Valen gak sih? Cici Valen pasti sih harusnya. Tapi Karena- yang udah Selena kayaknya Valen bakal di skip. Arat. Valentina Arat. Valen EXP, Yang pernah juga dia bawakan. Build Tank Yes. dengan cooldown dari Oracle dan juga beberapa item-item lain. Iya. Apakah akan muncul hari ini? Itu pertanyaannya. Oh. Karena balik lagi, ini udah 3 magic damage. Iya. Tapi kayaknya nggak masalah buat tim Liquid. Tapi bedanya adalah di sini Harit yang akan bisa diganti dengan healer physical nanti. Oke. Masih banyak ya. Let's say masih ada Bruno juga tadi yang sempat dibawa di game yang pertama. Hah? Valen itu dia. Valen dulu. Tapi gini, problem utamanya adalah ini Lukasnya beneran bisa zoning out apa enggak? Itu penting loh. Iya. Karena akan ada ujung yang dimana percuma ketika Lukas di-pick tapi tidak menjalankan job desk-nya. Ya. Itu penting loh. Lukas itu powerful di tempatnya. Aku bilangnya hero zone terbaik sih. Iya, bukan hero yang bisa gendong panjang waktunya. Iya. Enggak. Dia benar-benar kayak, let's say, ngebuang 5 detik hero jungler musuh yang bisa masuk ke area turtle. Jadi kayak ke-stop di area jungle doang. Yap. Tapi kalau bicara tentang EXP ya, yang kita asumsikan ini high loss-nya akan ada dulu. Sebenarnya Cici, Bagang yang ternyata tidak menjadi concern juga nih untuk Evos. Kayaknya mau di-flex juga sih untuk Hylos-nya ya. Kayak Hylos beberapa kali di first itemnya bahkan menuju kepada Total Raptor. Tapi ya, respect tetap diberikan oleh Coach Avil dan juga Coach Caleb. Badang akan ditutup sehingga masih membuka potensi untuk Cici. Nah, Atau jangan-jangan Cicinya malah mau diambil sama Lukas Jungle ya. Sudah mana lagi? Lukas Jungle mentok-mentok iya. Wah, Anyway, Lukas Jungle tadi sempat muncul juga soalnya. Kalah ya tapi. Dia kalah tapi kalah. gua masalah Lukas junglernya sih. Ini lebih gimana caranya mereka juga jangan terlalu memaksakan keadaan Nah, dan memaksimalkan potensial dari jungler mereka. oke, dan Hayabusa Ben. Hero-hero dari Albert yang dipersempit lagi. Bagus. Hah? Ben terhadap Hayabusa setuju banget. Kaya Suyo-nya juga udah gak ada sekarang. Pick keempat dari EVOS, mereka membutuhkan satu sosok mid lane. Kalau tadi kita lihat full hero dari Nato yang baru kita Dua, beda lihat ya? ya, Loi yang udah gak ada, Vexana. Vexana.
lagi kah menjadi Nah. combo Vexana Gatot Kaca? Kalau nggak sekalian aja gitu yang bisa untuk menghindari damage dari seorang Joy. Ya kan? Link, Aha. gimana kalau tukeran Link? Link dulu Jungle. Game 1 Link Valvian, game 3 Link Albert. Boleh pembuktian. Link Angel. Vexana dulu. Gara ini agar jarak lebih aman dan tentunya targeting ke arah Joy. Biar gak langsung menjangkau ke arah dari Natko. Biar Natko bisa punya safe space di belakang. Alright. Terlihat Vexana. Dan untuk kali ini gold lane. Bruno masih akan menjadi pilihan atau bahkan mau Irithel. Irithel juga lumayan enak nih untuk berhadapan dengan Granger. Aku merasa sisi di sini bagus. Cici Irithel? Irithel. Kari. Waduh. Ini lebih kejam daripada Irithel sih. Oh iya, Untuk late kejam. game-nya ya. Ini bahkan siapapun yang masuk ke dalam, wah ini bahaya banget sih. Dan Albert akan cukup kebingungan. Sekarang untuk dapetin link early game juga belum tentu kuat untuk bisa bunuh Kari. Jatuhnya Karinya ini kayak ngedinai kalau misalkan Albert juga mau bawa Fredrin. Yes, betul. Jaga-jaga ya. Udah Iya, pasti jaga-jaga. gak bakal ada game untuk EVOS kalau dia masih paksa karena Freddy. Alright. Dan wow. Oh, Edit? Edit. Edit? Lucas Jungle. Granger Jungle atau Lukas. Lucas Jungle? Harusnya Lucas. Karena so far kita sempat melihat beberapa kali Lucas menjadi jungler. Cuma dengan Retribution apakah fokus dari Albert akan bisa tertuju kepada objektif turtle-nya? Ditambah lagi Lukas masuknya fighter, Hero zoning out. dia zoning out. Jadi kalau gue lihat, walaupun gue vote EVOS, chance liquid besar sekali di sini. Oke. Dengan apakah kali ini sebuah kejutan yang ditunjukkan oleh EVOS dengan membawa Lucas Jungle mampu membawa kemenangan mereka ataukah justru tim Liquid yang akan memanfaatkan waktu ini? One last game, pembuktian. Siapakah yang berhasil mendapatkan game yang ketiga? EVOS akan bangkit atau Liquid masih berada di atas? So, Piala mana tepuk tangannya? Let's go to the lane after. Dan secara farming pattern gimana nih Prof mengenai Lucas? Yang harusnya nggak akan terlalu cepat ya? Iya, dia nggak bakal terlalu cepat. Tapi mungkin untuk urusan dash masih oke lah, masih punya seenggaknya. Hanya saja kalau dibandingkan dengan Joy, udah pasti Joy bakal jauh lebih dominan untuk farming. Agak worry sih jujur dengan adanya Lucas Jungle saat ini. Karena udah terlihat Kari gitu di depan sana. Gini, Lucas Jungler tuh kalau bisa sebelum turtle pertama jangan tumbang. Karena dia kalau misalkan dipaksa untuk mengeluarkan Unleash the Beast, udah pasti nggak bakal punya power dalam fight turtle. Assassin lagi ya di bawah ya? Assassin lagi. Damage-nya sih emang masif, tapi bagaimana dengan sustainability? Iya, itu kayak kelihatan banget dengan Lucas yang bisa dibilang untuk dash ability-nya juga kan nggak terlalu yang lincah-lincah banget. Sedangkan ini banyak banget stoppernya kayak kena arrow kah, kena cucuk law and order kah. Ini bakal diperhitungkan banget nih waktu masuk dan keluarnya dari sosok dari Albert. Ya, sedangkan Heliosper sendiri kita masih belum menyaksikan dia akan di-counter oleh siapa. Kalau kita melihat dari kondisi seorang Granger, ini juga agak cukup kesulitan untuk bisa menghantam seorang Widdy nantinya. Udah pasti bakal keganggu juga karena Keganggu, Bang. kalkulasi dari segi damage juga bakal kalah terlebih dahulu. Wah, itu dia. Dan adanya spinning light wheel yang ngebuat dari Erlan kali ini harus lebih berwaspada lagi. Dan penguasaan dari River sekarang udah mulai dipegang habis oleh tim Liquid ID loh. Widdy beserta Yeskiel ini nggak segan-segan untuk ngasih cicilan demi cicilan untuk siapapun yang menunjukkan batang-batangnya. Dan sadar nggak kalian lihat, permainan tempo dari EVOS udah dipegang sama Liquid sekarang. Bener-bener ditahan banget EVOS, nggak ada yang lebih dari sungai. Kecuali Erlan. Hanya untuk farming. Erlan juga langsung mundur lagi. Beda dengan sebelumnya. Ada adaptasi juga kan dari Error, jadi makanya kayaknya lane-nya masih dipegang juga nih untuk gold lane. Oke, dan turtle-nya udah muncul juga. Kali ini masih kena. Komit. Gak bakal ngomongin, tapi cuma ini mau aja. Sampai Natko itu akan mungkin flickernya ke-trigger. Karena mungkin kalau flicker sudah ter-trigger, ini saatnya untuk Favian melakukan solo gaming. Oke, tapi untuk sejauh ini kita ngeliat bagaimana pola farming ataupun usaha yang dilakukan oleh Albert ini masih cukup terhambat sehingga akan sedikit di-delay terlebih dahulu oleh EVOS mengenai turtle yang sudah ditarik ulur sementara Widdy dan Yeskiel kembali akan memberikan pressure pada pemain-pemain dari EVOS. Oke, tapi bakal langsung di kan? Mungkin kali ini akan mendapatkan satu buah turtle milik dari seorang Albert tanpa ada kontes sama sekali. Terlalu jauh juga kita lihat pergerakan Favian berada di arah bottom lane yang sulit untuk didapatkan. Dan Yeskiel dari tadi kita lihat
kondisinya bener-bener dia ngeganggu sih. Ngeganggu walaupun belum masuk ya profesor kita bilang ya. Tapi mengganggu sekali loh. Iya, kayak nyebelin ya, pokoknya nyebelin aja kayak. Bahkan untuk sejauh ini di menit yang ketiga belum terjadi adanya first blood. Masih bermain aman. Masih benar-benar memanfaatkan farming di early game ya. Karena sih di area river sekarang nih baru pernah. Oh, tapi kita pasang dia bisa terlalu sakit dari kata sudah dapat keseluruhan game skill. Kenapa dia bermasuk dengan Vivo? Mereka mencoba mendapatkan satu poin kill dan Albert. Lihat tidak ada yang bisa digaruk di depan sana. Mencoba mendapatkan serangan. Oh my god! Damage terlalu sakit. Ada depan sana didapatkan satu poin kill untuk seorang Albert. Apakah ada retribution di depan sana? Nampaknya tidak. Dan Fabian still dengan para pembalap yang fokus untuk farming. Itu dia pengejaran yang dilakukan oleh Albert dan thanks to Regi juga yang membantu adanya efek sisi membuat dari Aran pun tidak berhasil untuk selamat dan akhirnya terjadinya first blood. Ini ngebuat dari gold swingnya pun melonjak milik dari EVOS ke angka 1.300. Wah, bahkan jangan lupakan juga ya, ini emblem assassin loh yang dipakai sama Albert. Jadi pasti bakal lebih berdamage. Berarti yang mungkin bakal lebih membuat begitu masifnya setup di area turtle. Makanya tadi Fabian gak datang kan untuk turtle pertama. Terlalu mengerikan untuk Lukas turtle pertama. Ini sangat wajar sekali untuk bisa dihindari tim fight yang terlalu dini bagi tim Liquid ID. Walaupun kalau kita lihat dari skill dari tadi selalu menaruh trap demi trapnya, tapi ya dimakan terus-terusan aja sama Ki. Tanpa ya bisa di follow up lagi untuk Garut. Dan kondisinya kita lihat di sini dari sosok dan seorang Albert kali ini bakal coba dapat satu poin kontra seorang Aran. Jika dilakukan dan lihat komitmen yang dilakukan mendapatkan satu poin ke atas Aran. Ini sangat tepat. Mereka membuat Aran tidak bisa bersinar seperti sebelumnya. Menuju ke arah tahap yang selanjutnya, tim Liquid ID ini cuma bisa melakukan tindakan preventif untuk menghindari EVOS dapetin turtle selanjutnya. Ini dia relain gak sih? Apakah bakal dipaksa untuk tim? Relain sih gue relain lebih wise gitu loh. Dibanding harus dipaksakan dia tambahan poin kill. Ini nggak bijak. Dan ini Ki-nya juga berlangsung going out dengan cukup baik ya. Karena dari tadi yang ngeganggu dari Ki-nya adalah bagang dari Aran yang udah nggak ada sekarang. Ya, bisa dibilang kita lihat di sini Filipina masih menjadi salah satu pempengaruh untuk MPL Indonesia ya. Iya, menginfluence ya secara nggak langsung. Iya. Ya Lucas Jungler salah satunya dan dibawakan juga Borax dari Aran mungkin jadi jawaban karena seperti kita tahu biasanya Lucas ini agak sedikit kerepotan ya karena dia build-nya tank, tapi karena Hunter Strike menjadi first item dari Albert, otomatis ini agak sedikit membuat gamenya berbeda karena Lucas yang mendeliver damage lebih banyak dibandingkan dengan Cici. Oke. Kayaknya abis caranya langsung walk X sih dia harusnya. Langsung walk X ya boleh. Iya, ini Erlan juga free banget loh. Dari tadi nggak ada gangguan menuju ke arah laning dari Erlan. Dan berbeda nasib di mana Aran yang udah harus tumbang juga 2 kali. Jauh ini damage yang memang diberikan terus sama Weskill dibalesin aja. Dimakan aja juga dari awalnya dan sekarang Erlan akan kembali memberikan adanya pok damage balasan. Jual beli serangan aja ya. Tapi goal difference masih dipegang oleh EVOS semua ya. Apalagi dengan adanya kondisi 3000 gold difference sebentar lagi yang mereka dapatkan. Wah ini harus di stop sih sebenarnya. Karena kalau misalkan tim Liquid ID tidak mendapatkan keuntungan sama sekali, gamenya bisa di-lead terus sama EVOS. Oke. Mencoba untuk melakukan satu bot lane di arah top lane, tapi nampaknya akan ada pertukaran di arah bottom lane. Itu nggak worth it banget sih kalau turret di arah bottom lane juga didapatin oleh EVOS. Mereka akan kehilangan chance untuk setidaknya menyetop dibandingkan harus perfect turtle untuk tim EVOS. Itu kayak akan kehilangan chance. Dan kayaknya ditukar aja ya. Bener kata Woi. Oke, Girl PP ini untuk zoning up. Aura! Tiba-tiba lagi di fight ada Aura mukanya di depan sana. Agak kaget dikit nggak masalah. Gak masalah. Kecil ya, kaget kecil. Kaget kecil, tapi halo orang. Belum sadar. Oh, bikin kaget saja kau ini. Ini bisa bilang CEO dari EVOS India kemarin. Oke. Ini dia nih, salah satu legenda hidup EVOS ya. Yap, tapi di fight. Oke, tiba terjadi di pasangan langsung ada Regi bertransformasi, berubah ke arah belakang. Dengan dari sendiri dari kali ini bisa ditahan kembali nama pergantiannya Fornastic. Tidak selamat terbakar Erlan. Flickernya memasang mengejar sosok seorang RC masih bisa dihindari begitu saja. Erlan, what are you doing Erlan? Aduh, terlalu memaksakan mendapatkan satu poin kill. Ya seharusnya dia tidak usah memaksakan. Memang gemes mungkin ya dengan satu hit terakhir lagi dari Aaron Shiki-nya, tapi itu dia Abyssal Arrow yang tepat mengarah ke Erlan. Dia dapetin Erlan loh. Pas banget.
Dan dia itu masih di dalam turret kan, jadi kena damage dari turret juga dan akhirnya penyelamatan dari Regi pun masih belum berhasil, Prof. Ya, saya thanks to minion ya. Rhapsody-nya masuk ke minion semua. Memanfaatkan minion agar peluru dari Granger tidak ada yang mengenai ke arah hero. Tapi keuntungan masih tetap dipegang sama EVOS. Mereka benar-benar mendapatkan semua objektif perfect circle. Dan tinggal gimana menunggu Favian dengan Holy Crystal ditambah 1 Wishing Lantern. Udah Tapi jadi. masalahnya masih butuh Wishing Lantern karena masih butuh untuk menghancurkan bagaimana HP tebal dari Lucas. Oke, tapi kayaknya kalau bisa kita lihat ya, untuk ngomongin cara Lucas yang mungkin agak cukup, kita nggak akan lihat head to headnya. Oh. Ini akan ada bermain di front to back sih menurut gua, dan Iron Siki bisa jadi target utama, Bro. Oke. Bisa lewat ketek gitu. Ngeri ya. Tapi biasanya kalau ada Lele kita semakin di belakang semakin kena, kenapa ya? Wih, Ya. sih kalau gue sih lebih ke arah magnet ya. Wak. Magnet ya. Kalau gue ya, mau Kita yang kiri kan- nyamperin kayaknya. Iya, gue lebih suka emang suka aja kena lele gitu loh. Sebagai Hobi- damage dealer ya, hobi jadinya. Passionnya emang kena lele kalau gue. Bahaya tuh kayaknya tuh. Oke, tapi untuk sekarang ya EVOS walaupun memang dalam keadaan yang masih unggul juga dan mereka merelakan 1 buah outer bottom turretnya didorong oleh Fabian dan kebetulan juga dari Lord bentar lagi bakal muncul sementara invade jungle telah dilakukan. Oke, invite jungle, dia dorong top, dia dorong mid, karena dia tahu di arah bottom lane itu akan mendapatkan satu kesempatan yang untung untuk Lord di arah bottom lane. Jadi kalau bawahnya kedorong sekalipun, mereka masih bisa clear langsung cover ke arah Lord lagi. Dibandingkan harus melepasin ke arah top yang agak cukup jauh mungkin nanti mereka dari manajemennya. Dan ini udah mulai cicil-cicil nih terhadap Lord yang sudah muncul juga dan poke damage balasan dari EVOS juga ini nggak kalah sakit tentunya tapi hanya ditarik ulur dulu dari kedua belah tim yang sudah mulai regroup di area dari Lord. Oke, apakah keputusan ada lagi yang cukup ekstrim diambil oleh tim Liquid untuk bisa tiba-tiba mendapatkan Lord di depan sana? Kayaknya harus berharap sama Abyssal Arrow-nya Heskiel sih. Tapi minimal harus kena Natko atau bahkan Oh, Erwan. gue juga mikirnya Natko sih. Iya. Natko, oh Albert! Tiba-tiba hilang begitu saja dan Albert lihat di sana arahnya bakal dibalikin kembali ke arah depan masukkan dan Heavy Fall. Mereka masih mendapatkan WD. Regi pun hilang Seventel. Oke, Komenia membalikan kembali ke arah Chapter pun terjadi. Tapi Albert masih berdiri kokoh, gagal di depan sana dan berhasil mendapatkan Lord. Ini agak satu buah dilematik nampaknya untuk tim Liquid Wah, ya. itu fight yang bener-bener Gak kelihatan. gak kelihatan dan bahkan Lordnya pun berpartisipasi dengan efek airborne-nya. Iya, ada assist di sana dari Lord-nya. Oh, di arah atas. Jangan sampai one by one situation Fabian. Ingat Albert dengan full HP seperti ini berbahaya sekali loh, Profesor. Iya, dan bahkan sedikit lagi resource dari energi untuk Unleash the Beast-nya bisa digunakan. Di team fight selanjutnya pasti bakal ada Sacred Beast. Wah. Nah, ini ada kill hit rate. Abyssal Arrow-nya dari 42 kenanya baru 10. Iya, 23%. Ya, mungkin kita ambil referensi dari ML Philippines, LID. Apakah ini menjadi pertanda bahwa even Selena dengan buff-nya masih terlalu overrated digunakan ketika Ya. di MPL dalam jangka waktu yang panjang? Kalau aku lihat ya, Be, nggak masalah. Tapi kayaknya coba dibalikin lagi ke posisi dia dulu sih. Robert, main dire hit. Dan Jungle Tank? Iya, nggak tahu kalau itu tapi apa terus Badian. Berhasil dihindari karena pelanggaran para fans juga ada tim EVOS. Mereka berhasil kembali karena WD terperangkap dan fokus ke PS. Gak lihat apa terjadi. Mereka masih coba untuk melakukan endgame. Mampukah bertahan dengan adanya wave yang di arah mid lane. Mereka merontokkan gigi dari tim Liquid. Mencoba untuk mempoint kill. Gila serangan. Dari bencana. Fokus ke arah EVOS.